Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah, kembali saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber yang masuk di kolom komentar. Ini ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang saling berkaitan. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari Maeha Channel. Assalamualaikum Abah, maaf mau tanya, kalau umroh nyaman transit Madinah dulu, apa yang langsung Jeddah atau Mekah karena faktor usia? Kemudian Abah mohon penjelasannya nyaman mana penerbangan langsung Madinah atau Jeddah dibanding transit dulu di negara lain. Yang terakhir, yang ketiga, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Saya ingin umroh bersama istri. Mohon tipsnya pilih paket umroh yang paling nyaman. Nah ini insya Allah saya akan jelaskan langsung saja untuk menyingkat waktu karena pertanyaannya saling berkaitan. Saya akan memberikan beberapa tips agar perjalanan ibadah umroh nyaman. Jadi sebelum mendaftar, diusahakan kita pilih-pilih paket yang tersedia di travel umroh. Biasanya itu disediakan umpamanya paket reguler atau barangkali paket yang spesial, mampir dulu di negara lain. Biasanya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada yang seperti itu. Ya. Di sini ada beberapa pilihan, berarti kita pilih dan kita sesuaikan dengan kondisi kita. Saran dari saya, apabila kondisi Bapak Ibu cukup baik kesehatannya, usianya masih muda-muda, ya insya Allah umpamanya usia masih di bawah 50 tahun. Nah, ini bisa menjadi pilihan, yaitu alangkah baiknya, apalagi umpamanya ini merupakan umroh pertama. Silahkan pilih yang transit di negara lain. Karena apa? Supaya ya kita tahu yang namanya perjalanan umroh, umpama transit di Dubai, seperti apa yang namanya bandara Dubai umpamanya. Ya. Hanya seperti itu sih ya yang namanya transit di negara lain. Ya. Jadi kita akan menambah wawasan. Apabila kondisinya tidak memungkinkan dalam artian sudah sepuh, saya menyarankan supaya pilih penerbangan yang langsung dari Indonesia umpamanya langsung ke Jeddah atau ke Madinah. Ya, itu kalau pilihan penerbangan. Dan biasanya insya Allah kalau penerbangan yang langsung itu lebih mahal dibandingkan yang mampir-mampir dulu ke negara lain. Karena biasanya umpamanya penerbangan dari Indonesia umpamanya mampirlah umpama ke negara Malaysia dulu umpamanya. Nanti ganti pesawat lagi, kemudian terbang ke Madinah umpamanya. Itu membutuhkan fisik yang prima. Jadi betul-betul menguras tenaga. Ya, jadi kalau sudah sepuh silahkan pilih penerbangan yang langsung. Kemudian apabila kita akan melaksanakan ibadah umroh dengan pasangan kita, saya memberikan saran, tips, yaitu pilih kamar yang berdua. Ya, jadi jangan kita memilih dengan yang campur dengan orang lain, karena ada pilihan Bapak Ibu. Ya. Di hotel nanti pada saat kita umpamanya sudah sampai di Madinah atau di Mekah, itu hotelnya itu ada yang isinya umpama 4 orang, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Bahkan terlebih kadang ada yang sampai 5 orang. Apabila suami istri, baiknya itu pilih yang sekamar 2 orang. Harganya lebih mahal. Jadi ada tahapannya. Maksudnya ada pilihannya. Yang kamar berdua umpamanya harganya lebih mahal. Yang bertiga lebih murah sedikit, yang berempat lebih murah lagi. Itu ya. Jadi kita bisa meminta ke pihak travelnya umpama nambah berapa umpamanya. Kalau disuruh nambah, umpamanya
ternyata harganya sama, ya syukur-syukur kita pilih yang berdua pesan dari awal. Ya seperti itu. Kemudian apabila kita ingin nyaman pada saat kita melaksanakan ibadah umroh, ya jelas ya, kita persiapkan fisik kita sebelum kita berangkat. Saya sudah buatkan di video yang awal itu, diusahakan 10 hari sebelum keberangkatan harus mempersiapkan diri. Di antaranya ya, seminggu mau berangkat itu diusahakan berjalan kaki ya, karena membutuhkan fisik yang prima. Jadi yang namanya ibadah umroh itu membutuhkan ya insya Allah 90% fisik. Yang lainnya 10%-nya umpama doa-doa. Insya Allah seperti itu. Jadi fisiknya harus betul-betul prima. Nah kemudian ya, diusahakan kita melaksanakan ibadah umroh, kalau ingin nyaman itu diusahakan jangan terlalu ribet. Yang namanya terlalu ribet, biasanya kalau orang yang baru kan terlalu sibuk apalagi. Nah, untuk pakaian, ya, diusahakan secukupnya pakaian nih umpamanya. Umpama yang 9 hari, umpamanya. Ya diusahakan kita pilih beberapa pakaian saja, jangan terlalu banyak. Ya, karena kan 9 hari umpamanya, karena di sana begini ya, pakaian itu cepat kering kalau kita cuci. Jadi hawanya itu walaupun umpama musim dingin atau musim panas, tapi kering. Terkadang bibir itu sampai pecah-pecah umpamanya ya. Apalagi kondisinya benar-benar ekstrim. Pakaian tuh kalau kita misalnya cuci kesek-kesek, kemudian kita jemur di kamar saja sudah insya Allah nggak lama kering. Itu ya, karena memang udaranya udara kering. Beda dengan di kita di Indonesia itu kelembabannya beda. Kemudian juga supaya nyaman Bapak Ibu ya jelas dipersiapkan keuangannya ya, agar kita umpamanya selain kita beribadah kepada Allah ya di sana ibadah umrohnya dan lain sebagainya ya dicukupi keuangannya ya. Dikhawatirkan umpamanya nih ya, umpamanya apalagi sudah sepuh tiba-tiba umpama sakit dan lain sebagainya ya, umpama butuh kursi roda kita bisa beli di sana sambil umpama kita bawa nantinya kalau udah beli juga bisa dibawa ya. Bahkan menurut informasinya ya, kursi roda di Indonesia sama di Arab itu harganya lebih murah di sana ya. Ada yang orang yang pernah beli pada saat itu dia beli di tanah air, kemudian dia menanyakan harga di sana itu ternyata lebih murah. Ini mah umpama karena tempo hari ada jamaah ya. Dari sininya sehat-sehat menjelang keberangkatan 1 hari lagi mau berangkat tiba-tiba sakit sulit berjalan. Nah, akhirnya dia ikut rombongan, nah ternyata di qadar Allah dicoba sakit, butuh yang namanya kursi roda, tuh ya. Jadi perbekalan keuangannya ya supaya disiapkan, tuh ya. Jadi ada beberapa tips dari saya agar umrohnya jelas bisa lebih nyaman. Lanjut, di sini ada pertanyaan dari Mami Rahayu Ningsih. Maaf Abah, tukar uang lebih baik di Indo atau di Arab? Nah ini untuk masalah bekal tadi ya, uang ada 2 pilihan Bapak Ibu ya. Bisa kita menukar real di Indonesia atau juga menukar di Arab. Hanya saja kalau kita menukar di Arab, waktu kita umpamanya untuk ibadah terganggu. Waktu kita umpama mau ada acara-acara terganggu, harus nyari-nyari dulu tempat penukaran dan lain sebagainya. Saran dari saya alangkah baiknya dipersiapkan dari Indonesia ya. Tempo hari saya sudah buatkan videonya ya. Jadi apabila Bapak Ibu punya tabungan di Bank Mandiri Syariah ya, silahkan tabung uangnya di situ, kemudian buatkan kartu ATM-nya. Jadi nanti sewaktu-waktu bisa diambil di ATM yang ada di Arab Saudi. Itu pertama. Kemudian ya, Bank Mandiri Syariah juga ya, dia mempersiapkan barangkali ada para jamaah umroh yang ingin membeli paket real. Jadi paketnya ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, kita beli paket real namanya. Beli, nah di situ kelebihannya uangnya ya tidak begitu lecek-lecek. Kalau saya pernah ngalamin ya, tukar real, apa namanya ya, di tempat penukaran uang tuh dapatnya ya uangnya tuh kurang bagus ya. Tapi pada saat saya beli paket
real di Bank Mandiri, ya insya Allah bagus-bagus dan sudah dicampur enaknya. Umpama beli yang 3 juta umpamanya. Nah di situ ada yang 100 realnya, 500 realnya, 5 real, 10 real, semuanya sudah tersedia dalam satu paket. Jadi kita tidak usah memikirkan yang rumit-rumit lagi, tinggal beli di situ. Gitu ya. Jadi saran saya, silahkan membeli di tanah air secukupnya. Kemudian bila memiliki uang tabungan, ya silahkan ditabung, bisa diambil di Madinah atau di Mekah, kita buatkan saja kartu ATM-nya. Ya, nanti di situ ada logo Visa. Kalau pakainya kartu ATM Bank Mandiri, cari di sana itu yang logonya, umpama ATM-nya yang ada logo Visa, nanti insya Allah bisa diambil dengan cara umpama kalau kita nggak ngerti, minta antar ke mutawifnya. Itu ya, seperti itu. Lanjut, ini ada dari Maeha Channel kembali. Maaf Abah, mau tanya, tas tambahan diikatkan sama koper apa terpisah? Sebaiknya bagaimana? Hatur nuhun, sami-sami. Nah, tempo hari saya pernah membuat video. Jadi dalam video tersebut diusahakan dari tanah air ini sebelum keberangkatan itu membawa tas kosong. Tas kosong untuk oleh-oleh. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita umpamanya beli oleh-oleh di tanah suci, kemudian kita mengandalkan koper besar itu biasanya nggak muat. Nah, peraturan dari penerbangan itu, koper besar itu boleh berisi maksimal 30 kilo. Sedangkan saya pernah mencoba, ya, diisi yang paling berat, ya, berat sekali itu hanya 24 kilo isinya berat. Berarti masih ada sisa 6 kilo. Nah, umpama tidak berat, rata-rata ya, pernah saya angkat-angkat yang sedang-sedang saja isinya umpama baju dan lain sebagainya, itu kurang lebih hanya sekitar 20 kilo sampai 22 kilo. Berarti kalau kita umpama ya, membeli tas untuk oleh-oleh, ya, berarti masih bisa umpama kapasitasnya jangan yang besar-besar sekali, yang sedang. Tasnya, tas pakaian untuk isi oleh-oleh. Ya. Insya Allah sih, kalau yang sedang itu kapasitasnya itu sekitar 7 kiloan. 7 kiloan umpama beratnya. Jadi nanti umpama ditimbang di penerbangan itu ya, tas yang masuk ke bagasi itu, umpama ditambah dengan tas pakaian itu ya kurang lebih umpamanya ya nggak jauh dari 29 sampai 30 kilo. Itu masih boleh, tidak perlu bayar. Selanjutnya, ada lagi pertanyaan, ini mirip, dari Eni Hikmawati. Pak Ustadz, mau tanya, tas tambahan itu ikut kabin atau bagasi ya Pak? Nah, untuk masalah tas tambahan yang saya berikan tipsnya itu ya, jangan dibawa-bawa ke kabin, itu tambahan dimasukkannya ke bagasi. Ya. Jadi diisi silahkan bareng dengan tas yang akan dimasukkan ke bagasi. Kemudian ada juga yang bertanya, ini dari Katiman Arman Jaya. Terima kasih atas tipnya, saya mau tanya pas mau pulang, tas kabin sama tas lempang itu apakah harus dalam keadaan kosong ya Pak Haji? Jadi untuk tas lempang dan tas yang kabin, biasanya yang diberi oleh travelnya, silahkan diisi. Bisa diisi oleh-oleh umpamanya ya. Karena kapasitas tas kabin itu 7 kilo. Silahkan boleh diisi dengan oleh-oleh. Ya, umpamanya kita beli oleh-oleh baju atau makanan dan sebagainya, silahkan tas kabin yang dibawa kita nih diisi dengan oleh-oleh. Ya, jangan malah dikosongin. Kalau kita ada rezeki ya silahkan kita umpama ingin membeli oleh-oleh ya silahkan dibawa dan dimasukkan ke tas tersebut. Semoga Allah paring barokah. Baik Bapak Ibu, itu saja dulu beberapa pertanyaan yang saya jawab. Mudah-mudahan dengan adanya jawaban ini lebih jelas dan tentunya lebih meyakinkan, lebih mantap bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Bila masih ada unek-unek yang ingin dipertanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Bahkan saya sedang menunggu Bapak Ibu, ya, umpamanya
Bapak Ibu yang berdomisili di DKI Jakarta ingin dibimbing umroh, ya, dengan saya, insya Allah saya akan meluangkan waktunya untuk berkunjung silaturahim ke tempat kediaman Bapak Ibu sekalian. Dari situ umpamanya saya akan membimbing praktek umrohnya, doa-doanya, bahkan umpama bisa apa saja yang akan dipertanyakan ke saya, insya Allah nanti bisa kita secara privat, ya. Ada di dalam video sebelumnya saya sudah buatkan. Silahkan Bapak Ibu mendaftar, insya Allah nanti saya akan pilih. Kalau terpilih nanti saya akan berikan nomor handphonenya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Saya pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.